Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira وجعل أمته النبي الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. Betul-betul para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah yang kami hormati. Wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-habib Bagir al-Hamid yang datangnya dari Bagir dan al-Habib al-Mustafa al-Bukhor yang datangnya dari Pasuruan yang kami hormati. Kepada Yayasan Ketua Yayasan Darul Fikri Ustazah Maria Busra juga yang kami hormati. Bapak Kepala Sekolah SDIP Al-Huda Ustaz Rizki juga yang kami hormati. Kepala KPG Al-Huda Ustaz Saifullah juga yang kami hormati. Para asatidz wal asatidzah serta para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa memperingati kembali Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dan mudah-mudahan salawat yang kita baca ini menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita telah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, kami di sini selaku pembawa acara sekaligus mewakili panitia yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Habib Bagir Al-Hamid yang datangnya dari Bagir dan Al-Habib Mustafa Al-Bukhor yang datangnya dari Pasuruan, yang mana beliau telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Semoga dan mudah-mudahan kehadiran beliau di sini bersama kita, kehadiran beliau di tengah-tengah kita di SDIP Al-Huda ini menjadi salah satu penyebab turunnya rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sekolah kita SDIP Al-Huda ini menjadi sekolah yang lebih maju, menjadi sekolah yang lebih baik, mencetak generasi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin.
dan dewan asatid wal asatidah, ibu-ibu murid dan anak-anaknya juga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi rezeki yang banyak, halal barakah, usahanya dilancarkan, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih yang kedua juga kami sampaikan kepada segenap para undangan yang telah sudi meluangkan waktunya untuk sama-sama melaksanakan Isra wal Mi'raj pada pagi hari ini. Dan kami doakan semoga dan mudah-mudahan niat baik dan langkah kaki hadirin sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya kami juga mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, ketidakpantasan baik dari segi apapun, baik dari segi tempat ataupun yang lainnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maksud hati ingin menjadikan acara pada pagi hari ini menjadi acara yang sempurna, namun apalah daya kami tidak mampu untuk menjadikan acara di pagi hari ini menjadi acara yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Dan para hadirin jangan khawatir, insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan tempat yang sangat layak bagi kita semua yang telah menghadiri peristiwa Isra wal Mi'raj di pagi ini. Allah telah menyediakan, insyaallah yang Allah sediakan adalah surganya Allah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, kami di sini akan membacakan susunan acara pada peribadatan Isra wal Mi'raj di pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Balil Al-Hamid yang datangnya dari Pasuruan kami tempatkan dalam susunan acara yang ketiga. Dan sebagai penutup, yakni pembacaan doa, kami tempatkan dalam urutan acara yang keempat yang nantinya akan dibacakan oleh Al-Habib Mustafa Al-Bukhari. Inilah susunan acara peringatan Isra wal Mi'raj di pagi hari ini. Baiklah, sebelum memasuki acara yang kedua, marilah kita buka acara pada pagi hari ini. Semoga dan mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah acara Isra wal Mi'raj di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih kami sampaikan memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Sabina bin Ali dan Ananda Faniyatul Tazkiyah. Kepada Ananda berdua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami sampaikan. Semoga dan mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuki acara yang ketiga, yakni mau'izatun hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Babil Al-Habib. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum kita lanjut, bisa tenang apa enggak ini? Bisa tenang? Bisa nyimak ini? Ini jelas ya suaranya? Tes. Semangat saya. Saya lagi. Tes. Nah, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa a'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama yang sama kita muliakan, sama kita ta'zimi para dewan guru, asatidah, para alim, para orang tua yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan ampunan dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada akhina Fadil yang datang bersama saya, yaitu akhina As-Sayyid Mustafa Ibn Umar Al-Muhdar. Neka orangnya saya ibu. Hah? Saya di pamit dulu. Ada ke? Kepi insyaallah saya. Amin. Amin Allahumma. Semua anak-anak daripada SD Islami Terpadu Al-Huda ya. Masya Allah. Tadi sudah diwakilkan pembacaan qiraatnya sama Muhammad
Sabilal Hanif. Oh, Sabilal Alif dan Ananda sama Fani. Masya Allah. Mudah-mudahan mereka berdua dan anak-anak kita semua menjadi ahli Quran dunia dan akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut kula tak nak bagi macam itu ya. Maksudnya saya masih pelancaran. Mau tak tak lancar-lancar gitu. Saya minta barokah Fatihah dari semuanya nih kan. Yang kecil, yang besar, saya laki, saya bini, kepi minta barokah Fatihah sebelum saya lanjut. Yang pertama kita niatkan membaca surat Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan derajat mereka selalu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan untuk kita semua, keluarga kita, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dan di antara kita yang punya urusan, yang punya kesulitan di dalam hidup, mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Amin ya rabbal. Dan juga terkhusus saya minta barokah Fatihah untuk saya sendiri, karena mohon maaf benar curhat ki. Kula dari hari Kamis bu, cekupan tak hilang-hilang. Dari hari Kamis 2 hari sebelum kebawean, cekukan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kemarin lah. Oh, sakit kebiu. Makanya kula ceramah memilih untuk berdiri, soalnya kalau duduk tambah parah. Maka mudah-mudahan barokahnya menghadiri daripada peringatan Isra wal Mi'raj di Pulau Bawean, khususnya di tempat SD Islam Terpadu Al-Huda, mudah-mudahan datang dengan niat sembuh insya. Nah, sebelum kita lanjut, minta Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala manawaina wa nawaitum wa nawi salafuna sholihun jalibatan kulli khair dafi'atan kulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena bagi menggulai ceramah agak tersendat-sendat ya. Cek gulaen. Mau gulaen gulai tojuk pas tak ada ceramah tu. Ya, mentari tonan restoran lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada pagi hari ini sama-sama kita berkumpul, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperingati satu kejadian yang sangat mulia, satu kejadian yang sangat istimewa, satu kejadian yang hanya dialami oleh satu-satunya makhluk kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Isra wal Mi'raj itu sudah diceritakan sama Allah di dalam Al-Qur'an. Jelas, suratnya namanya surat Al-Isra. Bahkan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan kepada kita panjang lebar tentang kejadian pada malam Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, itu artinya mukjizat. Kenapa mereka mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para nabi sebagai tanda-tanda kebesaran mereka yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda saya mana mukjizat, beda saya mana karomah. Oke. Ya, beda saya mana mukjizat, beda saya mana karomah. Kita maaf soal sebab di sini agak jatuh. Mon karomah
Orang biasa benih nabi bisa mendapatkan karomah. Karomah itu sesuatu yang di luar akal nalar seseorang. Oke. Beda orang neguk daun jadi besewan. Ada orang-orang seperti itu ada, ya kan? Cuman karomah ini yang hakikatnya bukan seperti itu. Tapi karomah ini kan apa? Sampean sholat sehari 5 waktu pada waktunya, apa yang Allah perintahkan sampean jalani, apa yang Allah larang sampean tinggalkan, sampean istiqomah, nekan nyamanah Allah tak minta kesedaran kan sampean mau sholat takir ngeber. Apakah Allah perintahkan kita seperti itu? Sholatlah kalian sampai kalian bisa terbang. Enggak, Allah nggak perintahkan seperti itu. Sholatlah kalian, beribadahlah kalian sampai kalian bisa jalan di atas air. Apakah Allah perintahkan seperti itu? Tapi si Allah perintahkan sholat sehari 5 kali. Oke, mohon beda pesan lebih sedekah. Mohon beda orang alim ajar ngalah ilmu. Itu yang Allah perintahkan. Kalau kita bisa istiqomah di dalam itu semua, itu namanya karomah bisa dimiliki sama manusia. Tapi kalau mukjizat yang memiliki hanya Rasulullah SAW dan para nabi yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita nyambung ya, tak salbut ya. Nyambung ini baru pembukaan ya. Baik. Beb, apa contohnya mukjizat Beb? Kulo beri contoh. Setiap nabi itu memiliki mukjizatnya masing-masing. Beda mukjizat. Kalau kita baca itu sering ya. Kita baca, kita dengar, sering kita mendengar daripada mukjizatnya para nabi. Kalau kita pelajari lebih dalam, mukjizat yang dimiliki para nabi dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kebi para nabi mereka, sendi mukjizat kompol lagi ada di dalam jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi Nabi Muhammad mereka endi mukjizat para nabi selain. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad tidak dimiliki sama nabi-nabi yang lain. Kulit beri contoh. Bu, ibu, mak ngangan. Assalamualaikum. Kita fokus ya. Ibu tahu cerita Nabi apa enggak, Bu? Hah? Kulit nanya Yang ibu tahu saja, yang ibu tahu. Pernah dengar ceritanya mukjizatnya Nabi siapa, Bu? Nabi siapa? Nabi Musa. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Membelah lautan dengan tongkatnya menjadi luar biasa. Sedikit saya ceritakan Nabi Musa nih kan. Bitretangan namanya Nabi Allah diberi wahyu sama Allah, dijadikan nabi. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, kata Allah, pergilah kamu ke Fir'aun, berdakwahlah kamu ke Fir'aun, sampaikan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang halus agar Fir'aun menjadi orang yang sadar. Akhirnya Nabi Musa dakwah ke Fir'aun. Didakwahi Fir'aun. Pak, Bu, Fir'aun mereka sempat hampir tobat ikut agamanya Nabi Musa. Sempat kena mujizatnya Nabi Musa, kena dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun sempat menjadi pengikutnya, hampir menjadi pengikutnya Nabi Musa. Sebelum menjadi pengikutnya, Fir'aun musyawarah sama menteri-menterinya. Mereka beda orang, dua, namanya Musa bin Harun. Dakwah mengajak kepada nyembah kepada Allah. Dakwahnya nyaman. Kula terolor ke Musa, kata Fir'aun. Sempat hampir tobat, tapi
Fir'aun punya teman namanya Haman. Haman neka sing ngerosak. Dan Haman Allah Fir'aun. Sampeyan neka sudah punya umat. Sampeyan neka sudah punya masa. Sampeyan ini sudah disembah sama orang. Kalau kamu beriman kepada Musa, maka bagaimana penilaian umatmu kepada dirimu? Akhir ada jadi tobat gara-gara senyaman akan kanca. Maka kanca saya tak bener nih kan ngerosak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sekelas Fir'aun, bayangkan Fir'aun nih kan, wah petoren bulu setan nih kan Fir'aun nih kan, lebih sara dari setan nih kan. Sekelas Fir'aun yang mengaku Tuhan, sempat hampir tobat, hampir beriman, cuman karena punya teman saya tak bener, akhirnya tak jadi Singkat cerita, dikejarlah Nabi Musa dan Nabi Harun bersama Bani Israel, dikejar sampai Nabi Musa dan pasukannya terjebak di dalam satu laut. Tak bisa. Kalau mau nyebrang ada laut, mau mundur budi beda Fir'aun dan rombongan. Berapa caranya? Berenang, tak bisa berenang Pak, jauh Pak. Bagaimana caranya? Kaumnya Nabi Musa mulai khawatir, mulai kebingungan. Wahai Musa, bagaimana ini? Maka setenangku Nabi Musa, kata Nabi Musa, inna ma'i rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang akan memberikan saya petunjuk. Singkat cerita, sama Allah diperintahkan untuk mengetok tongkatnya ke lautan. Niscaya lautan terbelah menjadi dua. Pak, terkejut Pak, orang sana gua laut nih kah? Jadi dua. Bayangkan kalau sampai dari Bawean ke Gresik lewat di atas laut, beremah. Luar biasa. Foto-foto ada yang kiri. Ini laut dibelah menjadi dua. Jadi pemandangan kanan kiri itu gunung-gunung dari laut semua, dari air. Jalanlah Nabi Musa bersama pasukannya sampai ke bukit seberang. Fir'aun sama pasukan rono ya. Nah, mana? Mengejar ya kan? Mengejar. Setelah Nabi Musa dan pasukannya selamat, Nabi Musa ketuk lagi itu laut agar nutup. Diketuk sekali, tak nutup lautannya. Diketuk dua kali, tak nutup. Loh, kenapa ini? Ternyata pasukan Fir'aun tak masuk ke bisian. Masih menunggu pasukan Fir'aun yang lainnya masuk. Setelah pasukan Fir'aun semuanya masuk ke laut, perjalanan di tengah laut untuk mengejar Nabi Musa, ketok seketelok, plek, topak, tompes Fir'aun dan alihi wasahbihi kebilong besar. Fir'aun bersama rombongannya itu mukjizat daripada Nabi Allah Boleh nanya hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Nabi Muhammad jauh lebih hebat mukjizatnya. Apa yang dibelah sama Rasulullah? Yang dibelah sama Rasulullah adalah bulan yang ada di atas langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau laut itu diketok sama tongkat nyambung, Pak. Antara laut sama tongkat itu nyambung, keneng. Tapi kalau yang dibelah bulan tak nyambung, Pak. Dibelah bersama jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi. Bayang lagi. Itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Jadi ada satu surat di Al-Qur'an namanya surat Al-Qamar. Di situ menceritakan bagaimana bulan pernah dibelah sama tangannya Rasulullah sallallahu alaihi. Hebat dimah, belah laut apa belah bulan? Mukjizat yang dimiliki Nabi Musa juga dimiliki sama Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan ada satu cerita. Tanah pergi kula cerita ya. Nabi Muhammad endi sahabat namanya Ju'el. Siapa namanya? Siapa namanya? Ju'el. Beda kan tuh namanya Ju'el. Nabi Muhammad endi sahabat namanya Ju'el.
suatu pagi ada seruan jihad dari Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Halumu ilal jihad, ayo kita akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepi semangat Pak, mengeluarkan kendaraan mereka masing-masing. Kendaraan apa nih, mobil gitu. Kendaraannya kuda dan mereka bersemangat di dalam berjihad membela Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ju'el neka teronoro, saya pengen ikut jihad bersama Rasulullah, tapi kuda saya itu lemes. Kudanya itu arja wa dhaifah. Kudanya itu pincang dan lemes. Selain sahabat kuda na nyaman kepi Pak. Saya kudana. Kan kudana Ju'el neka lemes. Cuma nggak apa-apa. Demi Allah, demi Rasulnya, boleh tetap berangkat. Akhirnya Ju'el bersama rombongan sahabat untuk berjihad berangkat. Karena kudanya Ju'el lemes, akhirnya Ju'el tertinggal oleh rombongan layade. Ju'el bicara budi ketinggalan. Akhirnya Rasulullah melihat neser neka sahabat neka budi ketibian. Akhirnya Nabi Muhammad memelankan kudanya Nabi Muhammad sampai sejajar dengan Ju'el. Pas ngocak Nabi Muhammad, ya Ju'el, gom ya Abul Faras, ayo jalan, cemas lemesan, jalan sesanta. Akhirnya kata Ju'el, arja wa dhaifah ya Rasulullah, kula terro cepat nggak sahabat yang lain. Cuman kudana kula neka pincang dan lemes, tak bisa ya Rasulullah. Kuda kula neka lemes ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad mengeluarkan tongkatnya, tongkat. Diketokkan itu tongkat ke badannya itu kuda, dan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik lahu fiha. Ya Allah, berkahilah sahabatku Ju'el di dalam kudanya. Ketika mendapat ketukan itu, langsung Pak senamana cerena Ju'el neka manceng gagah santak pas maju. Sahabat-sahabat yang lain saleh kebilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi pas santak lari nama. Sahabat yang lain ada kecil. Siapa nih kan? Macik santak. Ju'el neka Ju'el. Mak bisa santak. Bersetan atau bermereka. Akhirnya setelah sampai tujuan, para sahabat tadi rebuan untuk membeli yang namanya kudanya rebuan Pak. Terobarokana Rasulullah sallallahu alaihi rebutan mereka, kula semelea. Akhirnya kudanya Ju'el laku dengan harga 12.000 dinar. Soki berkata doa dari tongkatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, maka tongkatnya Nabi Muhammad bisa menyembuhkan binatang yang sakit dan bahkan bisa mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sampean mau endi sape, terlalu barokah minta dua ke Habib Mustafa nih. Beb, dua gimpik gula beb. Mon paju larang beri sebelumnya Habib Mustafa barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula nanya, mukjizatnya Nabi Muhammad hebat apa enggak? Mukjizatnya Nabi Muhammad luar biasa apa enggak? Itu adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lanjut apa lesoh? Lanjut apa lesoh? Itu kipur setong nih kah? Permisalan mukjizatnya Nabi Allah Sekarang saya dulu nanya si bapak nih kah? Pak, bapak. Saya ini heran, sebelum saya heran. Kula ibawian nih kah? Dari semalam ben acara mesti sebenyak nih kasih bine, kenapa?
Oh, selaki merantau. Oh, sangka aja kekurangan jumlah. Mun kekurangan jumlah aja abine tong, Mbak. Leser gile mun kepunyaan. Ya memang saya dapat informasi bahwasanya Bawean ini dinamakan Pulau Putri. Mudah-mudahan kula Pleman menjadi putri, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ngapa mudah-mudahan perkumpulan nikah barokah, amin. Lanjut. Bapak-bapak coba salam meski, Pak. Bapak. Kita sudah mendengar mukjizatnya Nabi Musa. Setelah si Bapak tahu mukjizat Nabi siapa boleh, Pak? Hah? Nabi Musa kan? Apa mukjizat Nabi Isa? Menghidupkan orang mati. Oke, kita cerita lagi. Nabi Isa itu memiliki mukjizat. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang luar biasa. TK sepenter-pentera dokter tak kira bisa mau diaki orang mati. Mau na tompes tak kira bisa yo diaki. Tompes mati kan? Sepinter-pinternya dokter nggak akan bisa untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tapi Nabi Isa diberikan mukjizat sama Allah untuk bisa menghidupkan orang yang meninggal sebagai tanda-tanda kebesarannya sebagai nabinya Allah Subhanahu. Boleh saya nanya, Bet, Nabi Muhammad bisa ngodiaki selamat itu? Boleh cerita apa? Yang meriwayatkan adalah sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebentar, saya lupa. Sahabat Ka'ab, bukan Ka'ab, sahabat Kalau enak dulu gitu, kalau apa yang Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat namanya bukan kabundut. Nah intinya lah. Kalau saya penting cerita enggak, cuman periwayatnya gue lupa. Suatu ketika ibadah Allah di dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq itu terjadi pada saat musim orang biasa Pak, musim dingin mereka yang dia alami adalah gempang lapar. Kalau musim panas cepat musim dingin biasa nanti iskuni lah. Pada nggak setuju mereka mengakan sekunik, sekunik akan. Singkat cerita, pada saat itu perang Khandaq terjadi pada musim dingin. Ketika itu umat Islam memiliki rencana untuk menggali parit yang sangat dalam dan lebar. Menggali parit. Dan termasuk daripada kemuliaannya Rasulullah, Nabi Muhammad juga ikut menggali. Nabi Muhammad ikut menggali, bukan hanya memerintahkan sahabat, enggak. Tapi Nabi Muhammad juga ikut menggali, Pak. Ketika Nabi Muhammad menggali, beda sahabat saya datang, nengku Nabi Muhammad perutnya diikat sama ikat Pak batu. Oh itu tandanya Nabi Muhammad dalam keadaan akhirnya ini sahabat pulang ke rumahnya, nanya ke bini Dek, bedes kuning kanan deh untuk saya menjamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir, neka periwayatnya namanya Jabir bin Abdullah. Enggak gitu sampai kelopain enggak gula. Yang meriwayatkan sahabat Jabir. Sahabat Jabir melihat Nabi Muhammad perutnya diikat sama batu,
pulang ke rumahnya nanya sama istrinya, wahai istriku dek, beda panjang kakanan sekuni kebengon jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngakan ikan toh. Beda panjang. Akhirnya kata istrinya, beda pak, beda embik ini ada kambing kecil itu kalau kita potong sama sedikit gandum mungkin cukup untuk 5 atau 4 orang. Ya sudah nggak apa-apa, potong aja kambingnya, kamu masak, saya akan ngonceng Rasulullah bersama 1 atau 2 sahabat. Ya udah, istrinya memasak atas perintah suaminya Jabir. Ketika istrinya masak, Rasulullah didatangi sama sahabat Jabir. Tok-tok pak, sahabat Jabir pak. Tahu tok-tok? Apa tok-tok? Bisi. Tok-tok gini. Ya Rasulullah, saya ingin mengundang engkau ke rumah saya untuk sedikit makan ya Rasulullah. Ada sedikit makanan, mungkin cukup engkau dengan 3 atau 4 sahabat ya Rasulullah. Fadol, ngiring, kecompok. Bahasa Madura seperti itu. Oh ada makanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak apa. Benda iklan sekuni ini. Lanjut. Akhirnya kata Nabi Muhammad, ya sahabat Jabir, kamu ingin mengundang saya? Ya Rasulullah. Keng jejak minyak ya Rasulullah. Telur goreng bayi ya Rasulullah. Oh ya kan. Sudah, saya berangkat sebentar lagi. Ketika Nabi Muhammad mendengar dapat undangan dari sahabat Jabir, Nabi Muhammad mancem eolog kebiwa. Ya ma'sarul muhajirin wal ansor, wahai sahabat-sahabatku yang muhajir dan ansor, halumu ila Jabir, ayo beda oncengan dari sahabat Jabir. Terkejut pak sahabat Jabir pak, saya onceng orang telok, saya datang orang saya banyak sahabat pak. Ya Rasulullah, telok bayi ya Rasulullah. Sudah tak apa, saya pun datang lebih ngakan bungkon aja. Jalan mereka entar kecompok, si Jabir bingung di mah mulai nasi bungkus ya. Posang pak, nasi sekuni, ya kan? Nasi sekuni. Kambingnya kecil, yang diundang 3 orang, saya datang orang 1. Apalah, yang penting Rasulullah saya ngajak, boleh pasrah ke Rasulullah. Nyampe ke tempatnya Jabir, Rasulullah tanya, wahai Jabir, mana makanannya? Ini ya Rasulullah. Ini lah. Ada piring sama kuah sedikit ya. Ya Jabir, panggil sahabat, saya masuk, cenyabinya. Sepolo bisa saya masuk. Rasulullah makan kado enggak. Sagilgom akhiruhum surba. Setuan rumah ngakana terakhir. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamunya didahulukan, tuan rumah terakhir. Ya. Eolog pak sahabat sepolo masuk gitu. Sepolo masuk tuan ngaji di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepolo masuk gitu, tuan ngaji ngakan sampai kenyang pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah kenyang beli boleh ke peperangan. Sepolo masuk kenyang beli boleh ke peperangan, beli ke masjid detek onjengan boleh nih para sahabat. Terus begitu. Ada itu sahabat Jabir nggak masuk akal. Mereka gun sekuni mak bisa sepolo kenyang. Yang menuangkan adalah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi. Sepolo takir orang sepu ngakan kebiwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya sahabat Rasulullah tanya, ya Jabir, gimana saya tanyakan? Sudah habis ya Rasulullah, semuanya sudah kekenyangan ya Rasulullah. Ya. Kalau semuanya sudah kenyang, sekarang saya ingin makan bersama kamu dan keluarga kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya masuk sahabat Jabir, duduk di depannya Rasulullah. Buka kakanan apa?
kipak kun tak kurang sekenek pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak kurang sedikit pun makanan yang telah dibagikan kepada ribuan sahabat. Itu namanya karomahnya atau mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika sahabat Jabir dan Rasulullah makan, Rasulullah perintahkan, wahai sahabat Jabir, mon ngakan tolangah jee pebele tulang, jangan dihancurkan tulangnya, tapi dikumpulkan. Kakang dagingnya bayi, tolangah jee hancur lagi. Itu perintahnya Rasulullah. Oh ya Rasulullah. Setelah sahabat Jabir, istrinya makan semua kenyang, sudah kenyang, selesai. Ayo kesrengkes. Sahabat Jabir merapikan makanan, Rasulullah merapikan yang namanya tulang-tulangnya dirapikan sama Rasulullah. Setelah tulang-tulang kambing yang kecil tadi dirapikan, gubi Rasulullah keluar pole dagingnya, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di pole kambing segini ya. Embik segini, di pole marek kakan ribuan teke Pak Jabir, Pak. Sampai ke binena. Dek, neka bedembi pole. Ngecok kamu sampean. Bebener neka tak ngecok neka. Embik saya potong yo diakibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah nanya hebat apa tak hebat? Nabi Isa yang dihidupkan itu jasadnya masih utuh. Jasadnya lagi utuh, cetak beda. Badannya ada, tangannya ada, sokona beda. Diaki boleh. Teng Nabi Muhammad seodiin binatang yang sudah hilang dagingnya, sudah hancur badannya. Odi boleh di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukjizat yang dimiliki sama Nabi Isa juga dimiliki sama Rasulullah sallallahu alaihi. Boleh nanya hebat apa tak? Hebat. Luar biasa bangga. Itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau berapa nih? Lanjut atau cukup? Lemes lebih nih kan? Lanjut atau cukup? Stombol lagi? Tanah begini? Tak keton dulu. Stay ibu-ibu boleh bu? Ibu cerita boleh bu? Terus mukjizat Nabi siapa pun? Nabi Yusuf mereka terkenal muana Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, Isra wal Mi'raj, di langit ketiga ketemu Nabi Allah Yusuf. Nabi Muhammad memuji Nabi Yusuf seakan-akan mengatakan Nabi Yusuf itu memiliki separuh ketampanan manusia dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Genteng ongkuah. Nabi Allah Yusuf itu ketika keluar ke perempuan-perempuan yang lagi motong buah-buahan, binek lagi motong buah-buahan, Nabi Yusuf keluar, orang-orang perempuan itu terpukau sampai tangannya kepotong, tak terasa Pak. Saking gendengan Nabi Allah Yusuf. Beda kan tuh saya nama Nabi Yusuf. Yusuf. Mon beda saya namanya Yusuf tak genteng-genteng main nama. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Itu Nabi Allah Yusuf terkenal gantengnya, tapi ketampanan Nabi Muhammad jauh di atasnya Nabi Allah Yusuf. Makanya sahabat Hasan bin Sabit itu ketika memuji Nabi Muhammad, ya Rasulullah, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Ya Rasulullah, jangan sahabat Hasan bin Sabit, ya Rasulullah, engkau itu ya Rasulullah
engkau itu tercipta tidak ada sedikit kejelekan pun ya Rasulullah. Engkau itu tercipta secara sempurna ya Rasulullah. Matana bagus, elonga bagus, mulutnya Rasulullah sangat menawan, kupingnya Nabi Muhammad indah, rambutnya Nabi Muhammad sangat luar biasa. Engkau sempurna ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u, seakan-akan engkau tercipta sesuai dengan kehendakmu sendiri ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Elonga Rasulullah neka lurus Pak, nggak huruf alif. Tahu alif sampean? Alif. Tak mereng. Mun sampean neka kan elonga nggak tak marbuto. Rasulullah enggak, Rasulullah lurus Pak, nggak alif Pak. Alfiyul alfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Alisnya Nabi Muhammad itu melengkung indah seperti huruf nun Pak. Itu kalau di Maulid diceritakan seperti itu. Ya, bibirnya itu seperti huruf mim, tipis, indah, lucu bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun bibir sedajanya kan nggak wow Pak. Beda orang obun saya, matana saya, elongah saya, pas colok tak saya. Namanya manusia nggak ada yang sempurna, betul apa enggak? Itulah yang namanya kekurangan. Tapi sahabat Rasulullah enggak. Tapi Rasulullah enggak. Semuanya sempurna. Engkau tercipta seakan-akan atas kehendakmu sendiri ya Rasulullah. Mon sampean pada kesempatan untuk memilih wajahnya sampean, kan sampean milih ke TV. Kulo tero ales kayak ngak area, kulo tero mata ngak area. Bagus kepi. Yang kulo tak bisa milih, menerima apa adanya, Tapi Nabi Muhammad saking sempurnanya seakan-akan semua itu pesanan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit cerita terakhir Barullah. Salah satu mukjizat yang dimiliki para nabi adalah Nabi Allah Sulaiman. Apa mukjizatnya Nabi Allah Sulaiman? Mukjizatnya Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara dengan binatang. Itu ceritanya di Al-Quran ada di surat An-Naml. Bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud. Bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Itu diceritakan sama Allah di dalam surat An-Naml. Apakah Rasulullah bisa? Benar cerita. Yang meriwayatkan adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sahabatnya Nabi Muhammad adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Rasulullah lagi duduk bersama para sahabat-sahabatnya, tojuk bareng di para sahabat. Idza Arabiyun, beda orang pedalaman Pak, orang kisah. Beda orang kisah biasanya meskipun nggak semua, biasanya orang kisah nikah mau tak beriman ke Rasulullah, orang aja, tak diadab ke Rasulullah. Orang di sana kan langsung datang adaan Rasulullah, tak salam, tak ngocak apa-apa, nyambi senyaman nyambi Pak, tahu nyambi? Tahu biawak? Biawak tahu apa enggak? Bahasa Maduranya apa? Hah? Berekai. Tahu berekai sampai? Itu kalau bahasa Indonesianya biawak, boleh nyambi. Kalau bahasa Jawanya maka biawak tadi, berkai tadi Pak, binatang tak diakal, langsung menjawab panggilan Rasulullah dengan bahasa Arab yang fasih. Kepi
sehadir nikah ngeding suarana dengan sangat jelas. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Berkah saya memanggil seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngebi lah. Berkah tak pernah ajar bahasa Arab, langsung ajar bentar di Rasulullah langsung lancar bahasa Arab. Sampai ajar bahasa Arab ngaji Quran tak bisa bahasa Arab. Akhirnya Rasulullah kembali bertanya. Nggak sampai di situ. Apa Rasulullah lanjutkan? Man ta'bud. Berkai. Siapa saya bersembah? Can Rasulullah. Rasulullah tanya. Berkai. Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu agungkan? Siapa yang kamu sembah? Maka berkai dari ngucap ya Rasulullah. Man fis sama'i arsuh wa fil ardi sultanuh wa fil jannati rahmatuh wa fin nari adabuh. Berkait dengan ngucap ya Rasulullah, kula nyembah ke Gusti Allah, sesengasanya ada di langit, kerajaannya ada di langit, kesultanannya ada di muka bumi, rahmatnya ada di surga, dan siksanya ada di neraka. Berkait Pak, bisa ceramah Pak. Mon beda bawean yoncen nih berkait. Berkait tak diakal ya cek bentawi Rasulullah bisa bahasa Arab, bisa acara. Rasulullah tanya, berkait nyembah siapa sampean? Kula nyembah ke Gusti Allah, sesingasanya ada di langit, kerajaannya di bumi, rahmatnya di surga, azabnya di neraka. Ngedi kepi. Wa man ana, kata Rasulullah. Siapa saya wahai berkai? Siapa saya wahai biawak, kata Rasulullah. Maka biawak tadi mengatakan anta Rasulur Rabbil Alamin wa khatamin nabiyyin sa'ida man saddaqa wa khaba man kadzdzabak. Berkait kamu cak jawabannya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu adalah utusannya Allah, engkau adalah penutupnya para nabi. Sungguh beruntung orang yang beriman kepadamu dan celaka orang yang mengingkari daripada iman kepadamu. Berkailah nek orang Arab senyambi nih kan mata geger melongok bah. Langsung ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Kula bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu. Nabi Sulaiman bisa bentali binatang, Rasulullah bisa menjadikan binatang seorang penceramah, Pak. Allah Subhanahu. Insyaallah Isra Mi'raj tahun ada saya berkait. Sudah nanya hebat apa hebat? Luar biasa apa enggak? Siapa beliau? Sekompak kepi ngocak siapa beliau? Siapa beliau? Nabi kita Muhammad. Sampean sendiri bangga Pak jadi umat Rasulullah Pak. Umat Nabi yang lain berharap, bahkan para nabi berharap untuk menjadi umatnya Rasulullah. Sampean tak pernah mentah, sampean tak pernah mentah keng cinta akib Gusti Allah langsung jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi. Syukur apa tak syukur? Nikmat apa tak nikmat? Makanya nikmatnya ka ejo gebak cek sampai hilang nikmat kan. Bagaimana cara menjaga nikmat menjadi umatnya Rasulullah? Rasulullah perintahkan lakoa, Rasulullah tinggalkan maka tinggalah. Apa yang Rasulullah perintah jalankan, apa yang Nabi Muhammad larang tinggalkan, maka insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Gula nanya saja kepi saya gula jelas lagi paham apa enggak? Jelas apa enggak? Insya Allah bisa diamalkan ki. Insya mudah-mudahan cerita
sedikit saya sampaikan tadi bisa menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, bisa menambah pengenalan kita jauh lebih dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak nak pergi keluar ceramah atau sendat-sendat, tak nak pergi. Minta ridho, minta maaf, insyaallah kepi saya sakit sembuh. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon ridho, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yakni penutup barang yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Abu Karam Muhtaram Al-Habib Al-Usama Al-Akbar. Namun sebelum doa dibacakan, kami selalu menunggu acara. Tentunya banyak terdapat kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك تمام العافية وإلى الخير قربنا وإلى الشر بعدنا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا بك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا بتفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وآخرة الحساب وأمان من الأدب ونسيب من الجنة والوجه الكريم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. Ya Allah, Mantarmoga berkata perayaan Isra dan Mi'raj. Mungkin dari kita saya tak rajin sholat, insya Allah keluar dari kadang tempat jadi orang saya rajin sholat. Amin. Insya Allah berkata Isra dan Mi'raj usai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tak semangat ngaji Al-Quran, insya Allah keluar dari kadang tempat jadi orang yang saya semangat ngaji. Amin. Allahumma barakana Isra dan Mi'raj, saya andai hajat, saya andai urusan, insya Allah ibatakah itu si Allah. Amin. Allahumma amin. Dan juga anak-anak kita yang masih belajar Al-Quran, yang masih menghafal Al-Quran, insya Allah diberi kelancaran di dalam mengaji dan menghafalnya. Amin. Allahumma amin. Dan insya Allah daripada orang-orang yang di sini mungkin yang belum menikah, insya Allah berkatnya Isra Nabi Muhammad SAW dipercepat jodohnya. Dan juga ya Allah mungkin yang banyak dosa di antara kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril